Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak di channel Ali Rosi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa sehat ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang yang soleh. Berdoa selesai. Baik anak-anak, agar lebih semangat pembelajaran kita di pembelajaran 2 tema 4 subtema 1 ini, marilah kita melaksanakan tepuk PPK dan juga salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, yang kedua saya akan melakukan salam PPK. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Baik, sekarang kita masuk di pembelajaran 2 anak-anak. Di pembelajaran 2 yaitu yang kita bahas yaitu tentang Batik Nusantara. Bagaimana Batik Nusantara bisa sampai ke mancanegara, bisa sampai booming di era globalisasi ini, yaitu dengan memanfaatkan reklame. Apa itu reklame? Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial, dan non komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak, gambar, dan tulisan baik. Baik anak-anak, dari sini bahwasanya reklame itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama yaitu ada iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Bapak ulangi, reklame itu ada reklame yang misalkan untuk menawarkan produk, ada reklame yang dibuat untuk mengajak, hanya himbauan untuk mengajak misalkan masyarakat setempat, misalkan dilarang membuang sampah di sungai, menghemat listrik, dan lain sebagainya. Reklame ini biasanya dipasang di tempat-tempat yang strategis anak-anak ya. Bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan. Berikut adalah contoh-contoh beberapa kemasan batik. Ada yang itu anak-anak yang seperti ini, ada yang ini dibuat seperti kaleng, ada yang seperti ini. Kemasan ini dipergunakan dalam rangka pemasaran batik Indonesia. Sahabat tak terpisahkan, Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama.
Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Mereka, ibu Dwi, pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai, penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pun pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri di pembelajaran 2 tema 4 subtema 1, bahwasanya kunci persahabatan adalah saling menghargai, tidak memandang perbedaan, saling mengerti. Insya Allah pertemanan kita ini akan langgeng. Gitu. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa tulis di komen kalau ada pertanyaan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.